Tahukah kita bahwa peringatan Harlah Pancasila tidak hanya diadakan ketika pemerintahan Presiden Jokowi ini, melainkan sudah diperingati sejak era kepresidenan Soekarno sampai awal Orde Baru. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Silapedia TV. Bertemu dengan Silapedia, Pancasila sebagai ilmu. Setiap tanggal 1 Juni, sekarang kita memperingati hari lahir Pancasila atau Harlah Pancasila. Peringatan ini didasarkan pada keputusan Presiden Joko Widodo nomor 24 tahun 2016 tentang kelahiran Pancasila yang terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 melalui pidato Insinyur Soekarno di sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Sehingga sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sampai nanti kita memperingati hari lahir Pancasila. Tahukah kita bahwa peringatan Harlah Pancasila tidak hanya diadakan ketika pemerintahan Presiden Jokowi ini, melainkan sudah diperingati sejak era kepresidenan Soekarno sampai awal Orde Baru. Kalau kita lihat di dalam sejarah peringatan hari lahir Pancasila, maka peringatan tersebut sudah diadakan pertama kali pada tahun 1958 di Istana Negara Jakarta, meskipun peringatannya pada tanggal 5 Juni 1958. Pada saat itu, Mr. Muhammad Yamin yang menyampaikan pidato, sebelum Presiden Soekarno menyampaikan pidato, beliau menyatakan meskipun pada malam hari itu bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 5 Juni, tetapi peringatan pada tanggal 5 Juni itu diadakan dalam rangka memperingati pidato Soekarno tentang kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi kalau mengacu kepada peringatan Harlah Pancasila yang pertama kali pada tanggal 5 Juni 1958 itu, Mr. Muhammad Yamin sendiri yang menyampaikan pidato lalu memberikan kesaksian bahwa memang kelahiran Pancasila terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yamin menyampaikan kesaksian dan menegaskan kebenaran dari kelahiran Pancasila yang terjadi pada tanggal 1 Juni. Tidak menyampaikan misalnya bahwa beliau pada tanggal 29 Mei 1945 konon katanya juga mengusulkan 5 sila yang mirip dengan Pancasila. Nah, Yamin pada tahun 58 itu tidak menyampaikan hal itu dan bahkan menegaskan bahwa kelahiran Pancasila terjadi pada tanggal 1 Juni melalui pidato Soekarno. Dan pidato Mr. Yamin ini kemudian dibukukan menjadi buku yang berjudul Sistema Filsafat Pancasila. Nah, Presiden Soekarno juga menyampaikan pidato pada peringatan Harlah itu. Beliau menyampaikan terima kasih atas peringatan yang diadakan dalam rangka memperingati pidatonya yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu beliau menjelaskan falsafah Pancasila sebagai dasar negara yang status nilainya itu lebih luas dari bangsa Indonesia. Karena menurut beliau sebuah pondasi itu kan harus lebih luas dari bangunan yang didirikan di atasnya, kan begitu. Dan gagasan Soekarno atau pandangan Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara yang lebih luas dari bangsa Indonesia inilah yang menegaskan bahwa Pancasila sifatnya universal, tidak hanya nasional. Dan status Pancasila sebagai dasar negara yang universal ini lalu beliau kembangkan menjadi Pancasila sebagai ideologi internasional yang Soekarno usulkan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960 dan beliau mengusulkan agar semua negara itu mengadopsi Pancasila karena Pancasila adalah ideologi yang bersifat universal dan bisa
diterapkan secara internasional, dan Soekarno lalu mengusulkan kepada sidang PBB untuk memasukkan Pancasila ke dalam piagam PBB. Nah, ini adalah peringatan Harlah Pancasila yang pertama, teman-teman. Lalu peringatan Harlah Pancasila pada tanggal 1 Juni itu mulai diadakan oleh pemerintahan Bung Karno sejak tahun 1964 ya, sampai kemudian berlangsung di awal pemerintahan Orde Baru pada tahun 1969. Nah, menariknya pada tahun 1964 ini peringatan Harlah Pancasila diadakan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan atas persetujuan Soekarno, atas persetujuan Presiden Soekarno untuk menetapkan pertama 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, yang kedua sebagai hari libur nasional. Nah, diktum keputusan dari Menteri Agama yang pada saat itu adalah Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu sama dengan diktum dari Kepres nomor 24 tahun 2016, yakni pertama menetapkan 1 Juni sebagai Harlah Pancasila, yang kedua menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Sehingga kemudian sejak tahun 1964 sampai 1965 itu Presiden Soekarno menyampaikan pidato di dalam peringatan Harlah Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Misalnya pada tahun 1964 di peringatan Harlah Pancasila 1 Juni Soekarno berpidato menceritakan bagaimana beliau mendapatkan ilham tentang Pancasila yang ia dapatkan pada tanggal 31 Mei 1945 malam hari. Jadi 31 Mei malam menjelang esoknya tanggal 1 Juni, beliau mencari ilham tentang apa yang akan ia pidatokan pada keesokan harinya. Ia keluar dari rumah ke belakang pekarangan kayak gitu, dan kemudian bersujud meminta ilham kepada Tuhan, dan beliau mengakui bahwa ilham itu langsung turun dari Gusti Allah berupa falsafah Pancasila. Itulah kemudian yang membuat Soekarno memasukkan sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam usulan Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan pada peringatan Harlah Pancasila pada 1 Juni 1965 juga Soekarno menyampaikan mengulang kesaksian tentang proses mendapatkan ilham tentang Pancasila, dan beliau menjelaskan berbagai hal tentang Pancasila berdasarkan konteks politik pada saat itu, yakni revolusi yang belum selesai. Nah, lalu kemudian sejak tahun 1966 Presiden Soekarno sudah tidak menyampaikan pidato dalam peringatan Harlah Pancasila Pada peringatan Harlah Pancasila 1 Juni 1966 yang menyampaikan pidato dari pemerintah adalah Dr. Ruslan Abdul Ghani yang merupakan Kepala Lembaga Pembina Jiwa Revolusi. Jadi LPDR ini kalau sekarang ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, kalau era Orde Baru BP7 Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nah, Dr. Ruslan menyampaikan pidato tentang kelahiran Pancasila yang beliau sampaikan terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, masuk di era Orde Baru yakni tahun 1967 sampai 69, Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di dalam peringatan Harlah Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Nah, data yang terekam di kita itu merujuk kepada 2 pidato kenegaraan Presiden Soeharto, yakni pada 1 Juni 1967 dan pada tahun 1968 atau 1 Juni 1968 Pak Harto menyampaikan pidato tentang Pancasila yang menurut beliau adalah bagian dari kepribadian bangsa Sehingga kemudian peringatan Harlah Pancasila diadakan sampai tanggal 1 Juni 1969. Nah, hal ini disampaikan oleh pelaku sejarah yakni Mr. Abdul Ghoffar Pringgodikto atau AG Pringgodikto yang menyatakan bahwa peringatan Harlah Pancasila diadakan sampai tahun 1969. Nah, tetapi kemudian sejak tahun 1970 peringatan Harlah Pancasila dihentikan dan lalu kemudian diganti dengan
peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Pertanyaannya, kenapa kemudian peringatan Hari Lahir Pancasila dihentikan pada tahun 1970? Karena terdapat pandangan ya dari para sejarawan yang menyatakan bahwa 1 Juni bukanlah satu-satunya tanggal kelahiran Pancasila, karena menurut pandangan sejarah ini gitu terdapat Mr. Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 sila yang mirip dengan Pancasila pada tanggal 29 Mei 1945, dan terdapat Mr. Supomo yang juga mengusulkan 5 sila yang mirip dengan Pancasila pada tanggal 31 Mei. Nah, para sejarawan ini misalnya Profesor Nugroho Noto Susanto ya, lalu kemudian juga sebelumnya ditulis oleh Profesor Darji Darmodiharjo. Sehingga kemudian berdasarkan pandangan sejarah ini, maka peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni dihentikan karena konon katanya ada usulan sebelumnya, kan beberapa hari sebelumnya dari Mr. Yamin dan Mr. Supomo. Pertanyaannya, apakah pandangan sejarah ini benar? Tentu tidak, kan gitu ya. Kenapa? Karena pandangan dari Profesor Nugroho Noto Susanto gitu ya, itu sudah ditolak oleh para pelaku sejarah gitu ya, para pelaku sejarah. Pada tahun 1975 itu Presiden Soeharto membentuk Panitia 5 ya. Panitia 5 adalah mantan perumus Piagam Jakarta. Ada Bung Hatta sebagai ketua Panitia 5, ada A.A. Maramis dan Ahmad Subarjo, ini adalah mantan anggota Panitia 9 perumus Piagam Jakarta. Lalu ada A.G. Pringgodikdo ya, mantan wakil kepala tata usaha BPUPK, dan Profesor Sunaryo, mantan aktivis Perhimpunan Indonesia. Dan Panitia 5 lalu menyusun sebuah rekomendasi tentang proses kelahiran dan perumusan Pancasila, dan Panitia 5 yang dipimpin oleh Bung Hatta menolak pandangan ya atau penafsiran sejarah yang disampaikan oleh para sejarawan pada saat itu bahwa Yamin dan Supomo juga mengusulkan Pancasila. Dan Bung Hatta menyampaikan bahwa 5 sila yang mirip dengan Pancasila yang diusulkan oleh Yamin itu tidak ia usulkan pada tanggal 29 Mei 1945, melainkan ya itu adalah 5 sila Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni yang dimasukkan ke dalam draft pembukaan Undang-Undang Dasar menjelang rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni atas perintah Soekarno sebagai ketua Panitia 9. Sehingga kemudian 5 sila yang mirip dengan Pancasila yang diusulkan oleh Yamin itu bukan usulan Yamin pada tanggal 29 Mei, melainkan draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditulis oleh Yamin menjelang rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni. Demikian juga Supomo tidak mengusulkan 5 sila yang mirip dengan Pancasila ya, mulai dari persatuan, keseimbangan lahir batin ya, kekeluargaan ya, musyawarah dan keadilan rakyat ya. Karena Supomo sejak awal ingin bicara tentang teori negara, bukan dasar negara. Nah, sehingga kemudian penolakan dari pelaku sejarah yakni Bung Hatta dan Panitia 5 ini seharusnya ya pada saat itu meluruskan gitu kan ya sejarah kelahiran Pancasila. Tetapi hal itu selama Orde Baru tidak terjadi, dan baru terjadi di era Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 yang meluruskan kembali sejarah kelahiran Pancasila, bahwa Pancasila hanya diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni ya di dalam sidang pertama BPUPK, bukan oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Sehingga kemudian sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sampai nanti kita memperingati Hari Lahir Pancasila yang merupakan hari pertama kali diusulkan bukan hanya nama Pancasila, bukan hanya sila-sila Pancasila, melainkan gagasan Pancasila yang merupakan filsafat dasar negara, yang merupakan substansi dari Pancasila dasar negara yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Pancasila.